Sahabat milenial, tahukah kalian dalam sejarah ada 3 peristiwa yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai. Peristiwa yang 3 adalah yang paling menggetarkan hati. Peristiwa yang pertama adalah pembebasan tawanan Perang Badar dengan ilmu. Kisahnya berawal dari Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Pada saat itu, Islam memperoleh kemenangan besar dan berhasil menawan 70 tentara musuh dari kaum Quraisy. Karena Islam adalah agama yang cinta damai, tidak ada satupun tawanan perang yang disiksa, apalagi dibunuh. Mereka dibebaskan dengan 3 syarat. Pertama, masuk Islam. Kedua, membayar uang tebusan. Tetapi jika mereka tidak sanggup keduanya, mereka dipersilahkan untuk menebus kebebasannya dengan ilmu. Menurut banyak riwayat, sebagian tawanan dari keluarga miskin mengajarkan baca tulis kepada anak-anak dari keluarga Anshor. Setelah tugasnya diselesaikan, mereka dipersilahkan untuk kembali ke Mekah. Nah, sahabat milenial, dalam catatan sejarah, ini kali pertama tawanan perang yang ditebus dengan ilmu. Peristiwa yang kedua adalah khutbah kemanusiaan di Haji Wada. Sahabat milenial, di tahun ke-10 Hijriah atau 632 Masehi, Nabi bersama ribuan umat Islam menunaikan ibadah haji. Haji ini dikenal dengan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Karena tidak lama setelah itu, Nabi wafat dan berpisah selamanya dengan para sahabat dan juga seluruh pengikut yang sangat mencintainya. Tepat pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah, di bawah terik matahari Arafah yang panas, Nabi berdiri di hadapan para jamaah menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Di awal khutbahnya, Nabi menyampaikan dengan tegas bahwa tradisi balas dendam yang memicu perang suku di masa jahiliyah dihapuskan. Nabi bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya darahmu dan hartamu suci, sesuci harimu ini, sesuci bulanmu ini, dan sesuci negerimu ini. Pembalasan dendam di masa lalu sejak saat ini dihapuskan." Sahabat milenial, Nabi tidak hanya berbicara, tapi membuktikannya dengan contoh. Darah pertama yang dibebaskan dendamnya adalah darah dari keluarga dekat Nabi, yaitu Ibnu Rabi'ah bin Haris, yang pada masa jahiliyah tewas di tangan kabilah lain. Peristiwa yang ketiga adalah pengampunan umum pada saat Fathu Mekah. Kaum Quraisy nyatanya benar-benar melanggar perjanjian antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Itu alasan mengapa Nabi ingin membebaskan tanah Mekah dari yang zalim. Pada bulan Ramadan 8 Hijriah, Nabi diam-diam membentuk pasukan besar dengan 10.000 prajurit. Hingga hari H, tidak ada satupun yang tahu sampai istri Nabi sekalipun kemana pasukan tersebut akan dikerahkan. Ternyata pasukan tersebut dikerahkan menuju Mekah. Sesampai di dekat kota Mekah, pasukan berhenti dan mendirikan tenda. Menjelang pembebasan Mekah, tepatnya pada 20 Ramadan, Nabi meminta kepada 10.000 prajurit untuk menyalakan api, agar penduduk Mekah yang tidak menyangka kehadiran mereka mengetahui ada banyak pasukan yang akan menyerang kotanya. Sahabat milenial, benar saja demi menyaksikan api raksasa tersebut, para pembesar Mekah merasa terkejut dan nyali mereka menjadi ciut seketika karena mustahil membuat pasukan yang besar dalam waktu 1 malam. Tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa syarat. Dengan operasi senyap dan taktik api raksasa, akhirnya tujuan Nabi tercapai, menaklukkan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Menjelang subuh, pasukan memasuki kota Mekah dari 4 penjuru kota tanpa adanya perlawanan.
Keesokan harinya seluruh penduduk Mekah berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka berdebar-debar menanti keputusan apa yang akan diambil oleh Nabi Muhammad terhadap mereka. Setelah menunaikan sholat, Nabi keluar menemui mereka dan berkata, "Kalian tahu apa kira-kira yang akan saya perbuat terhadap kalian semua?" Mereka sontak menjawab, "Kami mengharapkan kebaikanmu, wahai saudaraku yang mulia, dan wahai putra saudaraku yang mulia." Nabi dengan seluruh kemuliaan dan belas kasihnya mengeluarkan maklumat, memberikan ampunan umum kepada seluruh penduduk Mekah yang pada masa lalu berlaku jahat kepadanya. Lalu Nabi menutup pidatonya, "Jangan lagi melakukan kebodohan, agar Allah mengampuni kalian semua." Sahabat milenial, belakangan ini kalian saksikan di media massa ada oknum yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Bahkan mereka melakukan aksi-aksi teror yang keji. Percayalah, mereka telah bersikap ekstrim dan menjauhi akhlak Islam dan juga tauladan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sahabat milenial, mari kita sebarkan Islam yang damai, Islam yang saling memaafkan, dan Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan.